Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat berjumpa kembali. Kali ini dalam pembelajaran untuk kelas 11 ini kita akan membahas tentang kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Jadi setelah sebelumnya kita bahas obrol-obrol lah ya di podcast, sekarang kita bahas langsung per kerajaannya. Untuk kali ini kita ingin tahu dulu kan, apa aja sih kerajaan Hindu Buddha itu? Nah, ini beberapa dari kerajaan Hindu Buddha yang ada di Nusantara. Semuanya punya kisahnya sendiri. Untuk kali ini, episode kali ini di YouTube saya ini kita akan membahas dua kerajaan. Yang pertama Kutai dan yang kedua adalah Tarumanegara. Untuk kerajaan Kutai, sumber sejarahnya hanya ada satu, yaitu jenis prasasti. Tahu ya prasasti ya? Prasasti adalah tulisan yang dipatri di dalam media. Medianya bisa batu atau logam. Nah, untuk Kutai, sumber sejarahnya adalah prasasti, 7 buah prasasti yang disebut prasasti Yupa. Nah, ini ada di Kalimantan Timur ya. Yupa ya, tapi Yupa lu Yupa lagi liriknya, bukan itu ya. Di dalam prasasti Yupa ini kita bisa mengetahui raja-raja yang pernah memerintah di Kutai. Dan ini dibuat oleh raja terakhir, raja ketiganya, yaitu Raja Mula Warman. Hurufnya adalah Palawa, bahasanya adalah Sangsekerta. Ingin tahu tentang semua prasasti yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara, bisa cek podcast Cikgu Akin. Cari yang ada gambarnya di pojok atas itu. Cari di Spotify dan Anchor. Nah, melalui prasasti Yupa ini, kamu bisa lihat prasasti Yupa ini di Kalimantan Timur. Tapi kalau belum punya uang buat kesana, kamu bisa lihat di Museum Nasional di Jakarta Pusat. Ya, ada replikanya di sana, beserta replika prasasti Tarumanegara dan Sriwijaya. Dari prasasti Yupa, kita bisa melihat bahwa ada 3 raja yang dituliskan di prasasti tersebut. Raja pertama adalah Kudungga, yang kedua adalah Aswawarman, dan yang ketiga adalah Mulawarman. Aswawarman sering disebut sebagai Wangsakarta atau pembuat marga atau pembuat nama. Karena apa? Aswawarman adalah raja Kutai yang pertama memeluk agama Hindu. Dengan demikian Raja Kudungga bisa dilihat dari namanya masih merupakan orang yang masih menganut kepercayaan lokal di Kalimantan. Ketika sudah Aswawarman, sudah memeluk Hindu, makanya namanya seperti nama India ya. Tapi nanti yang berhasil membawa ke puncak kejayaan adalah Mulawarman. Dalam prasasti Yupa, Mulawarman disebutkan memberikan hadiah 20.000 ekor sapi kepada kelompok Brahmana. Dengan demikian kita bisa melihat satu, perekonomiannya sudah ada pertanian dan peternakan. Buktinya 20.000 ekor sapi bisa disediakan oleh Raja Mulawarman. Yang kedua, kehidupan sosialnya mencerminkan bahwa kaum Brahmana seperti yang sudah kita ketahui merupakan golongan yang sangat dihormati, dan dalam kasta agama Hindu, Brahmana menempati posisi yang paling atas. Ya. Oke, kita lanjut ke kerajaan kedua yang akan kita bahas. Tadi Kutai itu kerajaan paling pertama, Kalimantan Timur. Agak ke samping ya dari Pulau Kalimantan ya. Padahal jalur pelayarannya di Selat Malaka. Kapan-kapan kita bahas. Oke, kerajaan kedua ini di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa bagian barat, Jawa Barat, yaitu kerajaan Tarumanegara. Ini diambil dari nama Sungai Citarum juga, makanya namanya Tarumanegara. Beda sama Kutai, untuk Tarumanegara ada 2 jenis sumber. Yang pertama adalah catatan Tiongkok dari Fahin yang mencatat bahwa ada nama kerajaan Tolomo di Jawa Dwipa. Ya. Jawa Dwipa, sebutan buat Jawa, ya. Dan selain bukti itu juga ada 7 buah prasasti. Nah, ini prasasti yang ada di Pulau Jawa semuanya ya. Saya kebetulan udah pernah ke 5 prasasti yang disebutkan di awal, 5 paling awal.
Ada prasasti Ciareten. Nah, ini Ciareten yang ada di gambar. Hebatnya adalah, wow-nya adalah ada telapak kaki Raja Purnawarman di situ. Hebat sekali. Kakinya bisa jeplak di batu kali yang alami. Menceritakan tentang Raja Purnawarman merupakan raja titisan Wisnu atau avatarnya Wisnu yang arif dan bijaksana. Ya. Lalu kemudian ada prasasti yang lain. Prasasti Tugu ini ada di Bekasi. Prasasti Cidang Hiang ini ada di Lebak, Banten. Sisanya ada di Kabupaten Bogor. Ini adalah prasasti kebun kopi. Kalau tadi prasasti Ciareten itu telapak kaki rajanya, yaitu Purnawarman. Kalau di prasasti kebun kopi, ini adalah kaki dari gajah, ya. Kaki gajah yang disebut sebagai Airwata. Nama gajahnya Airwata yang merupakan gajah dari Dewa Wisnu. Nah, dari prasasti-prasasti ini kita bisa melihat bahwa raja yang pernah memerintah di Tarumanegara ada beberapa. Biasanya yang paling sering ditanya di soal adalah raja yang pertama dan raja yang membawa ke puncak kejayaan. Untuk Tarumanegara, raja pertamanya adalah Jaya Singawarman dan raja yang berhasil membawa ke puncak kejayaan adalah Purnawarman. Ya. Di seluruh prasasti Tarumanegara kesebut nama Purnawarman. Ini untuk kehidupan sosial dan ekonominya untuk Tarumanegara. Di prasasti Tugu yang ada di Bekasi, yang ditemukan di Bekasi, ada raja memerintahkan pembangunan Sungai Gomati untuk memfasilitasi irigasi di persawahan rakyat. Jadi sudah mikirin irigasi sawah ya. Dan untuk kehidupan ekonominya, selain tadi bertani, bersawah ya, ada juga barang-barang yang diperdagangkan. Mereka memperdagangkan cula badak, kulit penyu, dan perak. Kok bisa di Bogor? Bogor kan ada di tengah-tengah Jawa Barat. Jawabannya adalah bisa. Karena waktu itu, abad ke-6, Sungai Citarum itu luasnya tidak seperti sekarang. Jadi lebih lebar dan lebih dalam lagi, sehingga kapal-kapal berukuran sedang dari pantai utara Jawa bisa masuk sampai ke dalam Bogor. Jadi tidak di Bekasi, tidak di Karawang, tidak di Purwakarta, tapi pusat kerajaan Tarumanegara ada di Bogor. Diduga di Kecamatan Ciampeang. Jadi seperti itu betapa perubahan faktor intern, faktor alam itu mempengaruhi kerajaan Tarumanegara, di mana Tarumanegara kemudian sulit lagi untuk kedatangan kapal-kapal karena Sungai Citarum mengalami sedimentasi. Dan kemudian ada faktor luar juga, di mana nanti ada serangan dari kerajaan dari India. Oke, jangan lupa. Oh iya, ini masih ada peta dari kerajaan Tarumanegara, meliputi hari ini Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Jakarta ya. Terima kasih. Tolong like dan subscribe channel ini, like video ini supaya saya lebih semangat lagi. Ini sumber-sumber gambar saya. Dan jangan lupa juga selain di YouTube, kami juga punya akun di Anchor dan Spotify, yaitu Cikgu Akin dan Periode Bung. Silakan follow di Spotify-nya, terus follow juga di Instagram-nya. Terima kasih. Assalamualaikum.